Demam itu sebenarnya bukan suatu penyakit, tapi itu dia merupakan salah satu proses kekebalan tubuh kita atau mekanisme tubuh kita untuk melawan benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, benda-benda asing dalam hal ini contohnya bisa karena faktor dari infeksi atau enggak non infeksi. Karena kan kebanyakan orang awam pasti kalau misalkan dia lagi dalam keadaan demam, pasti kan kebanyakan mikirnya oh ini karena proses infeksi. Sementara demam itu sendiri sebenarnya kalau misalnya dibagi berdasarkan faktor penyebabnya, ada berdasarkan infeksi dan juga non-infeksi. Kita satu-satu deh. Kalau misalkan dari infeksi itu sendiri, itu bisa karena penyebabnya dari virus, bakteri, ataupun bisa dari parasit. Nah, kalau misalkan dari virus yang orang awam juga tahu, pasti ya karena demam berdarah salah satunya contohnya. Kalau misalnya dari bakteri ya contohnya seperti tifoid atau tifus ya, demam tifus. Kalau misalnya dari parasit yang sangat berbahaya yang kita kenal ya salah satunya di Indonesia paling banyak daerah timur tuh, itu malaria sebenarnya dari parasit. Kalau misalnya demam dari faktor non-infeksi itu sebenarnya banyak juga. Non-infeksi bisa karena, contohnya nih, karena faktor suhu eksternal yang ekstrim aja, itu bisa kadang-kadang bisa menyebabkan kita hipertermi atau demam ya. Bisa karena dari faktor keganasan, karena tumor atau kanker, itu bisa mencetuskan demam juga. Selain itu, bisa salah satunya ada gangguan dari sistem saraf pusat. Ada gangguan sistem saraf pusat yaitu di otak, seperti karena mungkin ada perdarahan di lapisan otak atau mungkin di subbagian otak itu sendiri bisa menimbulkan atau memicu terjadinya demam itu sendiri. Bisa juga karena penyakit autoimun atau bawaan seperti kayak SLE atau artritis bisa menimbulkan demam.